Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap dan sujud menyembah kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah hadir bagi kita dan memanggil kita semua dengan lembut untuk bersekutu di hadirat-Mu. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini, dan kami ini adalah umat Gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami, agar kami senantiasa suci dan kudus untuk memuji Engkau yang Maha Mulia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1-3, Tuhan Allah hadir. Jemaat, kami undang berdiri. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang ampunya. Engkaulah yang esa, patut dimuliakan, sederhana Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritakanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1-2, Selamat di tangan Yesus.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat atau pengganti hukum Taurat yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Marilah kita bersama-sama minta kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita dengarkan lagu persembahan dari Ina Pelari Kamis. Eta kene mo karinale, rebah mersampang hati memuji Tuhani. Burjumo kita karinale, lako menggurukan suku dan merandali. Kebas moko posmo ukurmi, merendemo pemende sorami, dajalomo krina katanai, reba merende kita krina, rebakan mo kita sataki sada orjo, menjalo Tuhan tai, merendi muda bersampang atele, bagai para mentara peperangan, si magakan berita kemenangan. Endeken pegang mosorami, oh angken mo krina besanai, gang kalun mo bay merdengung sorami, endeken mono ende pemojian, igeran di Jehovah Simbadia. Oh Tuhan Yesus jamotimo, pasu-pasumo karina kami ruasmen, pergegohimo karinale, mengkenggelukan katani Tuhan debata. Kebas moko posmo ukurmi, merendemo pemende sorami, dajalomo krina katanai, rebah merende kita krina, rebakan mo kita sataki sada orjo, menjalo Tuhan tai, merendi muda bersampang atele, bagai para tentara peperangan, si magakan berita kemenangan. Endeken pegang mosorami, oh angken mo krina besanai, gang kalun mo bay
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai 2, Ku beri belas kasihan. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai 3, betapa indah harinya. Marilah kita mendengar epistel atau pendahulu khotbah yang diambil dari Yunus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Kita bacakan secara responsoria. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allah dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusirlah aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengebung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat 10 kita bersama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun menumpahkan Yunus ke darat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan lagu persembahan dari Alahan Lebuh. Dengarlah firman-Ku, umat pilihan-Ku.
ku menyertaimu sepanjang hidupmu, sampai pada masa tuamu. Akulah tetap Tuhanmu, dan sampai masa putih rambutmu, aku menjagamu. Akulah yang menjadikanmu dan tetap memeliharamu. Aku akan menolongmu dan menyelamatkanmu sampai pada masa tuamu. Akulah tetap Tuhanmu, dan sampai masa putih rambutmu, aku menjagamu. Akulah yang menjadikanmu dan tetap memeliharamu. Aku akan menolongmu dan menyelamatkanmu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai 2, ikut Dikau saja Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan kehidupan kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita dengarkan lagu persembahan dari Moria. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupan-Mu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembalah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, suci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu. Lembalah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat minggu kita hari ini yaitu minggu kita hari inilah Minggu Rogate, artinya berdoa dengan tema jangan takut tentang apapun, yakin dan percayalah Tuhan selalu melindungi. Demikian warta jemaat minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami puji dan kami sembah Engkau, karena Engkau yang layak dipuja, Engkau yang layak disembah Tuhan. Bapa yang baik, Engkaulah pertolongan kami, karena Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, bukan karena gagah dan kekuatan kami, tapi karena kami tahu itu karena kasih-Mu itu kepada kami Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, karena kami rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau Tuhan. Biarlah lewat nyanyian pujian kami Tuhan berkenaan di hadapan-Mu. Biar lewat pujian kami Tuhan menghibur hati-Mu Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini jemaat-Mu yang datang di sini Tuhan, Engkau tahu Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami kepadamu Tuhan, membawa beban berat kami kepadamu Tuhan, membawa kekhawatiran kami kepadamu Tuhan. Sering kami
khawatir Tuhan akan hidup kami Tuhan, akan kebutuhan dan keperluan hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, firman-Mu yang berkata Tuhan, carilah dahulu kerajaan surga, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bapa yang baik, biarlah senantiasa kami mencari kebenaran-Mu Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan kami mencari kerajaan-Mu Tuhan, biarlah senantiasa kami selalu melakukan kehendak-Mu Tuhan, biar senantiasa Engkau curahkan berkat-Mu kepada kami, biar senantiasa Engkau limpahkan kasih-Mu kepada kami. Bapa yang baik, inilah kami hamba-Mu Tuhan, yang rindu selalu kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada anak-anak kami Tuhan, dimanapun berada Tuhan, yang sekolah Tuhan Engkau berikan kepandaian dari Engkau Tuhan, Engkau memberikan takut akan Engkau Tuhan, karena firman-Mu yang berkata Tuhan, takut akan Engkau akan permulaan pengetahuan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan Tuhan roh-Mu kepada mereka Tuhan, agar senantiasa Engkau menakuti Engkau Tuhan, selalu mengandalkan Engkau di dalam sekolah mereka Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang dirantau Tuhan, yang bekerja Tuhan, Engkau selalu membimbing mereka Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya Tuhan, jauhkan dari godaan setan Tuhan. Yang belum bekerja Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan yang baik Tuhan, biar senantiasa lewat pekerjaan yang Engkau berikan Tuhan, selalu mendekatkan dirinya kepada-Mu Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-Mu dimanapun mereka melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia biasa Tuhan, kami tidak sempurna Tuhan, kami lemah Tuhan, kami tidak bisa menyampaikan Injil-Mu Tuhan, tidak bisa menyampaikan kabar baik Tuhan kepada siapapun Tuhan, kalau tidak dengan topangan-Mu Tuhan. Tuhan, kuatkan kami Tuhan, biar kami bisa Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kemanapun kami Tuhan mewartakan firman-Mu Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk negara Indonesia ini Tuhan, biar senantiasa negara Indonesia ini Engkau beri keadilan Tuhan, Engkau memberi kedamaian Tuhan, Engkau beri ketentraman Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan, yang semua Tuhan yang bekerja Tuhan, dari pemerintahan pusat Tuhan sampai ke desa Tuhan, Engkau membimbing mereka Tuhan. Biarlah senantiasa mereka akan takut Engkau Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan mereka melakukan pekerjaannya Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan dan gagah mereka Tuhan, tapi mereka Tuhan melakukan pekerjaannya dengan takut akan Engkau Tuhan. Biar senantiasa masyarakat Indonesia ini, rakyat Indonesia ini Tuhan, merasakan kedamaian dan keadilan, dan juga Tuhan Engkau dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, yang beban berat Tuhan dipulihkan Tuhan, yang sakit Tuhan disembuhkan Tuhan, yang terluka Tuhan diobati Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan, kami menyadari kami banyak dosa Tuhan, banyak kekurangan kami Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menghapuskan dosa kami dari hadapan-Mu, biar senantiasa kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah doa persembahan kami, kami berdoa dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai 4. Ingat akan nama Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, karena
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kepada kita kesehatan pada minggu ini. Kita dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan yang diambil dari Filipi 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eunodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsogos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar dan bahkan sudah seringkali mendengarkan tentang Filipi 4 ini. Bahkan setiap minggunya kita sudah mendengarkan yaitu doa yang disampaikan seorang pendeta, yaitu ketika doa untuk memulai khotbah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa minggu ini adalah minggu rogate, yang artinya itu adalah berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus menyampaikan suratnya ke jemaat Filipi, ada sebab akibatnya ketika dia menyampaikan surat tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa surat itu disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa ada di sana orang yang sudah khawatir. Khawatir, yaitu ada antara kakak beradik, yaitu dia Euodia dan Sintike. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana seseorang, bagaimana keluarga, kakak beradik, mereka khawatir. Mereka tidak saling mengetahui, bahkan mereka tidak saling bisa berbagi kasih. Ketika di situ, bahkan di keluarga pun sudah terjadi demikian. Berarti di jemaat itu sudah banyak orang-orang yang mulai khawatir akan kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran ini
adalah timbul dari apa yang mereka rasakan pada saat itu. Khawatir akan kehidupannya, khawatir akan apa yang akan mereka peroleh, khawatir akan apa yang mereka akan lalui dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, dimanapun kita, bahkan dia sudah pun berumur, dari anak-anak sampai yang kepada yang orang tua, tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang khawatir. Pasti ada. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah menjadi khawatir yang berlebihan. Ketika sudah khawatir yang berlebihan, itu sudah lagi tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, ketika surat Rasul Paulus ke jemaat Filipin, apalah yang dikatakan ketika di pasal 4 ayat 1 sampai 7, ada 3 yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, membangun keakraban dengan Tuhan setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya bertanya kepada saudara dimanapun sekarang berada, apakah dalam pribadi kita, apakah dalam kehidupan kita sekarang bisa membangun keakraban dengan Tuhan setiap hari? Itu pastinya harus kita jawab dalam hati kita yang paling dalam. Atau bahkan kita tidak seturut dengan minggu yang dikatakan minggu rogate, selalu berdoa. Kita tahu bahwa berdoa itu adalah satu jalan dan relasi informasi kita dengan Tuhan. Tapi saya yakin sebagai orang Kristen yang berpatron bersin, dia sudah berpatron dan berpusat kepada Kristus, pastinya sudah membangun keakraban dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, janganlah kehidupan kita sebagai satu orang Kristen, sebagai orang Kristen, bahkan untuk berdoa saja pun kita enggan. Tapi bangunlah keakraban. Keakraban itu dengan Yesus. Kalau kita sudah membangun keakraban itu setiap hari, bahkan gelombang tantangan yang datang, bahkan khawatir yang ada dalam kehidupanmu, itu pasti akan lambat laun Tuhan pasti akan berikan kemudahan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang perlu kita ketahui adalah hidup yang sehati sepikir dalam Kristus, yaitu itu adalah keluarga harmonis. Terlebih keluarga Kristen harus sehati dan sepikir. Jangan hanya sehati saja tetapi tidak sepikir, tetapi harus dua-duanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, kekhawatiran, pertentangan di dalam kehidupan kita sekarang ini adalah baik memang mengatakan berbeda pendapat. Memang kalau ada pendapat yang lain, pendapat yang luar juga kita menerima, itu akan menjadi harmonisasi yang indah. Itu kalau seturut dengan perintah Tuhan. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang pada saat ini sudah mengandalkan dirinya sendiri. Bahkan ketika dia sudah pandai, mungkin dia tidak lagi mendengarkan orang yang ada di bawahnya. Itulah salah satu orang yang egois katanya. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa ketika Yesus datang ke sini tanpa memandang siapapun, tanpa memandang status, tanpa memandang suku,
tanpa memandang dari mana, kalangan mana, tetapi dia datang ke dunia ini adalah dengan sukacita dan penyelamatan kepada kita. Saudara-saudara, ketika Yesus datang kepada dunia dan kepada kita semua, pastinya dia terlebih dahulu melihat apa yang ada di sekelilingnya. Ketika Yesus melihat, pastinya dia bagaimana orang yang di sekelilingnya. Bahkan kita mengetahui 12 murid Tuhan Yesus, mereka membawa perilaku yang berbeda. Sehingga Yesus menempatkan mereka di tempatnya masing-masing. Sehingga terciptalah harmonisasi menjadi pemberita firman Tuhan sampailah ke penjuru dunia. Bahkan kalau tidak seperti itu kian, tidak sehati dan sepikir, yaitu murid-murid Tuhan Yesus dan juga Yesus. Demikian saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, demikianlah kita yang ada di dunia ini. Kita harus melihat bagaimana di sekeliling kita terlahulu. Bahkan bagaimana kita harus melihat keluarga kita terlebih dahulu. Bahkan kita juga harus melihat bagaimana kita ketika pergi ke gereja berkumpul untuk bersekutu di sekelilingnya. Kita harus melihat dan harus bisa berkaca, seorang Kristen itu haruslah sehati dan sepikir dengan orang yang dikasihinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, demikianlah ketika Rasul Paulus datang dan menyampaikan surat kepada Filipin karena melihat bagaimana saudara kandung, kakak beradik, yaitu Eunodia dan juga Sintike, sudah ada perpecahan. Itu yang menjadi kekhawatiran ketika itu. Memang sudah menjadi hal biasa, terlebih pertengkaran ataupun pertentangan di keluarga. Baik orang tua kepada istri, baik suami kepada istri, ataupun istri kepada suami, ataupun orang tua itu kepada anak. Tetapi jangan menjadi itu menjadi hidupmu yang membawakan jadi pertentangan yang lebih besar. Ketika doa yang disampaikan setiap hari Minggu yang mengatakan damai sejahtera, berarti Allah datang adalah membawa damai yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga dikatakan adalah ketika Rasul Paulus menyampaikan suratnya, yang ketiga adalah hidup yang berdoa dan bersyukur. Sejauh ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, sudah sejauh mana kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan? Apakah kita bersyukur atau mungkin kita orang yang sangat kudus? Kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Seperti ada ilustrasi yang mengatakan orang yang rajin berdoa. Orang yang mungkin kudus. Tetapi dia tidak mengimani apa yang dia doakan. Beginilah ilustrasinya. Hiduplah satu keluarga di satu tempat. Ini adalah tempatnya di tempat yang rawan banjir di perkotaan. Dan dia adalah seorang Kristen dan rajin bergereja. Dia rajin berdoa. Suatu ketika terjadilah banjir di tempat itu. Jadilah banjir. Memang banjirnya tidak terlalu besar karena hujannya tidak terlalu lebat. Datang hujan, datang banjir. Jadi ini adalah seorang kaum bapak yang rajin bergereja dan juga rajin mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa. Ketika itu banjir, hujan datang. Ketika banjir itu sudah mulai naik karena hujannya lama kelamaan terus datang. Biasanya kalau di perkotaan itu akan terus dia naik.
Jadi yang pertama adalah banjir ketika datang, yaitu seorang RT, kepala RT, yaitu mengatakan bahwa sudah dibuat pengumuman supaya karena hujan terus datang akan mengakibatkan meluap dan akan mengatakan banjir. Dan Pak RT mengatakan supaya mengungsi saja. Jadi ketika bapak tadi dengan keluarganya, istrinya mengatakan, kita mengungsi saja. Tetapi suaminya mengatakan, tidak. Saya yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa saya. Menjawab doa saya. Tuhan akan menjawab doa saya. Jadi kalau demikian berarti kamilah yang duluan datang. Pergi. Kamilah yang duluan pergi. Jadi ketika istrinya dan anaknya sudah pergi, tapi suaminya masih tetap di rumahnya itu. Karena dia tidak mau meninggalkan rumahnya. Ternyata air sudah semakin naik. Dia berdoa, Tuhan, saya yakin dan percaya kepadamu, hujan tidak akan turun dan banjir akan surut. Dia pun berdoa dengan kuat bahwa dia yakin Tuhan akan menolongnya. Dan terbukti air semakin naik. Terbukti airnya semakin naik. Naik udah sampai kira-kira sampai setengah kaki. Dia sudah mulai naik ke meja. Dia sudah mulai naik. Dan yang kedua sudah datang yaitu Basarnas. Yaitu membawa perahu karet. Mengatakan supaya dia mengungsi. Bapak tadi supaya mengungsi. Tetapi dia mengatakan, saya yakin bahwa Tuhan akan menolong saya. Dia sebegitu yakin bahwa dia adalah seorang yang rajin berdoa, rajin bergereja. Dia yakin pasti Tuhan akan menyelamatkannya. Ketika datang Basarnas membawa perahu karet, dia yakin, dia mengatakan, saya tidak mau, saya akan tetap di sini dan saya yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya. Ketika bapak tersebut tidak mau, sehingga Basarnas juga pergi. Ternyata hujan semakin lebat. Hujan semakin deras, airnya semakin naik dan sudah melewati pintu rumahnya. Dan dia pun sudah naik ke atap rumahnya. Dan dia pun berdoa kepada sekali lagi kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan selamatkanlah saya. Saya yakin bahwa Tuhan akan tidak mendatangkan hujan lagi dan airnya pun surut. Ternyata tidak. Hujan semakin deras, dia pun sudah semakin ketakutan dan datanglah penyelamat untuk yang ketiga kalinya. Yaitu datang Basarnas menggunakan helikopter mengatakan, ayolah kamu akan mati. Ketika hujan turun lama-kelamaan kamu akan mati. Dan mungkin rumahmu akan terbawa oleh arus. Tidak, saya yakin Tuhan akan menyelamatkan saya. Tidak lama berselang Basarnas yang menggunakan helikopter pergi. Ternyata rumahnya pun sudah terbawa arus. Dan dia juga terbawa oleh arus. Dan dia pun meninggal dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apalah yang perlu kita ketahui di situ? Bahwa kita perlu berdoa seperti Rogate. Tapi haruslah berhikmat. Saudara-saudara, belum selesai ilustrasi yang tadi. Ketika dia mati, dia ternyata masuk surga. Di dalam cerita ini, dia masuk surga dan dia bertanya kepada malaikat-malaikat itu. Dan dia mengatakan, saya orang yang rajin berdoa. Saya orang yang rajin ke gereja. Dan saya membina keluarga saya. Tetapi kenapa saya ketika berdoa kepada Tuhan, kenapa doa saya tidak didengarkan? Apalah yang dikatakan oleh malaikat itu? Yang pertama, engkau berdoa ketika masih airnya rendah, saya sudah kirimkan penyelamat pertama yaitu
Bapak RT mengatakan supaya diselamatkan, tetapi engkau tidak mau. Yang kedua, doamu semakin naik di atas meja, semakin saya dengar. Tetapi engkau tidak mau, yaitu ketika datang Basarnas menggunakan perahu karet. Yang ketiga, engkau dan doamu semakin kudengar ketika engkau di atas atap. Datang helikopter menyelamatkan, tetapi engkau tidak mau. Berarti bukan saya yang tidak mendengarkan doamu, tetapi engkau yang tidak berhikmat ketika engkau berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa yang ketiga yang disampaikan dalam khotbah kita, yaitu Filipi 1 ayat yang pertama sampai yang ke-7 itu, yaitu adalah hidup yang berdoa dan bersyukur. Ketika kita berdoa, jangan jadikan doa itu hanya sebatas kita meminta kepada Tuhan. Tetapi menjadilah bijaksana. Ketika kita berdoa, kita harus bisa mengimplikasikan kepada kehidupan kita bahwa doa itu sudah terjawab atau tidak. Bahkan sudah dijawab sebenarnya, tetapi kita mengatakan bahwa doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Itulah kebanyakan orang Kristen. Sehingga banyaklah kekhawatiran, banyaklah pertentangan, bahkan tidak ada pengharapan bagi orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlebih untuk pada minggu ini Rogate berdoa dan bersyukurlah apa yang sudah ada dalam kehidupan kita sekarang ini. Saya yakin dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan selalu cukupkan. Ketika kita datang ke hadiratnya, ketika kita tidak khawatir apapun yang ada dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu adalah sang pemberi yang sangat besar kepada kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa solusi yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 1-7? Yang pertama adalah sebuah larangan. Sebuah larangan. Apalah itu? Yaitu adalah janganlah hendaknya kamu khawatir. Ada larangan yang mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Baru yang kedua adalah ada sebuah anjuran. Ketika ada larangan, ada sebuah anjuran kepada kita. Anjurannya adalah nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Berarti ada larangan dan ada anjuran kepada kita. Hasilnya adalah yang dikatakan di ayat 7, demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami berterima kasih untuk hari ini karena Engkau memberikan kehidupan kepada kami, terlebih napas kehidupan, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Bapa yang ada dalam surga, kami meminta kepadamu ketika kami mendengarkan firman-Mu, yaitu yang mengatakan jangan khawatir. Karena kami tahu ya Bapa, di surga banyak kekhawatiran dalam kehidupan kami ketika kami masih di dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan bersama-sama berjalan dengan kami, kami yakin ya Tuhan Engkau selalu bersama dengan kami kemanapun kami berlangkah. Ya Tuhan Bapa di surga, ketika Engkau mengatakan jangan khawatir, hendaknya lah kami tidak khawatir lagi ke depannya sehingga pintu surga akan terbuka kepada kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepada seluruh jemaat yang terkasih dimanapun mereka berada. Hendaklah Tuhan menyertai kami kemanapun kami melangkah. Tuhanlah selalu menyertai kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan
kiranya itu menjadi terang pelita bagi kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 sampai 2, berkumandang suara dari seberang sambil mengumpulkan persembahan. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang tergelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang tergelap. Kita telah dengar cerita dari jam, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang tergelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang tergelap. Jangan kita tinggal, kita dengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang tergelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang tergelap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Harta milikku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, kami dari Jemaat GKPPD Resort Suak Klasen mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh penonton dimanapun berada. Juah juah, juah juah, juah juah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan waktu kepada kita hari Minggu ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada kru Nusantara TV yang memberikan kepada kami untuk membawakan ibadah pada hari Minggu ini. Gereja GKPPD Resort Suak Klasen keberadaannya di Desa Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pada awalnya jemaat GKPPD yang ada di Suak Klasen adalah berasal dari jemaat HKBP. Atas kesepakatan majelis dan jemaat membuat suatu mufakat masuk ke GKPPD, yaitu tahun 2001 dengan jumlah KK 60 dan diresmikan tahun 2003 dengan BPH Sintua Jisman Barutu almarhum dan Pendeta UL Sinamo STH, dan resmi menjadi resort tanggal 5 April 2021 dengan jumlah gereja 3. 1. Silencang Batu Gajah, Guru Jemaat Sintua Wadirman Hasugian. 2. Siboas, Guru Jemaat Walen Barutu. Alahan Lebuh, Guru Jemaat Robert Temanggor. Dan saat ini dilayani oleh Pendeta Sahat Siregar dengan jumlah KK 121 sampai saat ini. Selama ada gereja GKPPD di Suak Klasen sekitar 22 tahun. Kami minta kepada seluruh pemirsa agar rindu melalui GKPPD, takut akan Tuhan, dan semoga semakin berkembang GKPPD yang ada di Indonesia ini. Terima kasih kepada semua pemirsa. Semoga semakin baik pelayanan GKPPD dan semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, juah juah, juah juah, juah juah.